Halo Sobat Nesklar, hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengobrol seputar Ramadan bersama guru PAI di SMA Negeri 1 Klari. Obrolan ini kami adakan karena kami melihat bahwa Ramadan yang dijalani remaja sekarang punya tantangan yang berbeda. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat. Nah, di samping aku sudah ada Bapak Asep Rahmat Hidayat selaku guru PAI di SMA Negeri 1 Klari yang akan berbagi tips dan pandangan terhadap Ramadan di era sekarang. Halo Bapak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah Pak, kalau kita ngobrolin soal Ramadan, rasanya setiap generasi itu pasti punya cerita yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang dulu itu suasananya lebih terasa sederhana, lebih terasa kebersamaannya, dan belum terlalu ramai sama notifikasi dan konten-konten digital seperti sekarang. Nah, kalau Bapak melihat dari pengalaman Bapak sendiri, kira-kira apa sih perbedaan yang paling terasa antara Ramadan zaman sekarang dengan Ramadan zaman dulu? Banyak perbedaannya, diantaranya karena saya lahir tahun 2 ya, tahun 70-an ya. Saya mengalami beberapa dasawarsa 70, 80, 90, 2000 itu masing-masing per 10 tahun itu beda-beda. Tapi yang terasa di zaman Bapak dulu, kalau masuk awal Ramadan atau bulan akhir Sya'ban itu biasanya anak-anak seusia Bapak diajak ke sungai untuk adus bersama, membersihkan diri. Itu semuanya ikut, gak ada yang tertinggal. Sampai kampung kosong, semuanya menuju sungai. Katanya hari ini hari terakhir Sya'ban, jadi bukan makan bersama. Kalau sekarang diisi dengan makan bersama. Begitu hari terakhir Sya'ban, pada makan bareng, itu namanya papa hare. Iya, makan bareng, dimana nasi dan lauk pauknya bawa masing-masing. Dulu enggak, dulu diisi dengan ritual kayak gitu, pergi ke kali yang bersih kalinya. Ya mungkin sekarang berhubung kalinya udah tercemar ya, orang takut mandi di kali. Terus suasana menjelang Ramadan juga ada namanya antir-antir. Jadi di situ sudah ada orang yang motong sapi. Terus pas hari besoknya puasa, hari ini atau disebut hari munggahan, itu rame di jalan. Bukan rame sama motor, tapi sampai rame sama hilir mudik anak-anak yang bawa rantang. Untuk nganter siapa? Untuk nganterin apa? Untuk nganterin saudara-saudaranya, kakaknya, ibunya, mertuanya. Yang dianterin apa? Yang dianterin cuma nasi sama daging ya, daging rendang biasanya. Nah, hari ini zaman sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu, udah masing-masing aja. Ya. Kemudian suasana secara kegaduhan. Begitu masuk Ramadan itu ramenya bedugnya, disebutnya ngadulag. Mau maghrib udah ngadulag anak-anak, kemudian habis taraweh ngadulag. Sekarang beda, bukan ngadulag anak-anak, sekarang tawuran. Begitu pulang taraweh bobok belur, dari mana pulang taraweh? Masa pulang taraweh tawuran? Ya kan? Ya, kemudian suasana ngabuburit juga sangat terasa. Di mana ngabuburit itu didampingi orang tua, bareng-bareng ngabuburit sama ayah, sama ibu, kemudian adik-adik. Ngabuburitnya ke tempat-tempat yang memang disuruh nungguin burit. Iya. Udah burit, ya. Zaman sekarang beda, ngabuburit dari subuh, udah pergi. Juga ngabuburitnya itu secara mandiri ya, nggak didampingi orang tua. Yang dipegang juga HP. Dulu enggak, ngabuburit sambil bercanda sama keluarga. Paling terasa bulan puasanya pas ngabuburit itu udah mulai dari jam 4 sore nih, udah mantengin radio, kan belum ada TV. Adanya radio AM sama radio FM, nongkrong aja sambil dengerin dongeng Sunda. Nah, nongkrong. Yang lucu itu suka ada iklan kayak obat-obatan gitu. Sebelum maghrib ada iklan obat-obatan kan? Di sela-sela dongeng tiba-tiba ajan. Padahal iklan, suwe kan? Nah, itu perbedaan-perbedaan yang bikin saya juga rindu sih sama masa lalu. Beda sekali, beda. Dulu bunyi bedug, sekarang bunyi petasan. Betul. Iya, dulu mah itu orang ngucapin langsung loh. Merhaban Ramadan, ya maafin saya ya. Sekarang cukup lewat WA aja gitu, klik, udah merasa dimaafin, udah merasa minta maaf. Itu ya barangkali bedanya, banyak. Nah, berarti perbedaannya itu sangat terasa ya Pak? Sangat terasa.
Nah, sekarang ini kan hampir semua aktivitas remaja itu nggak lepas dari gadget. Bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mereka itu nggak bisa jauh dari yang namanya HP. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Bapak, tantangan terbesar apa sih yang sebenarnya dihadapi remaja ketika menjalani Ramadan di era digital ini? Bicara tentang teknologi, gadget, HP dan sebagainya, jangan lihat remaja aja, orang tua seangkatan Bapak aja dari tidur, bahkan di dalam tidur sendiri megangin HP aja. Ya, artinya bukan hanya remaja yang sudah kesandingan apa keracunan HP itu. Keracunan sih bilang keracunan, tapi nggak semua orang keracunan ya. Ada yang berkebutuhan. Cuman bedanya kalau seusia Bapak mungkin butuh HP, kalau remaja ya keracunan. Iya, betul. Gitu. Kalau Bapak lihat berita-berita, lihat paling informasi-informasi yang mendidik dan untuk mendidik, ya mendidik untuk Bapak dan untuk disampaikan kepada anak, didik info-info dari gadget ini. Kalau remaja ya saya lihat jangankan di rumah, ke masjid aja terawehan bawa gadget ini, bawa HP ini. Iya. Apa isinya? Game. Bahkan ketika sholat taraweh dijalankan, mereka mah nggak taraweh. Baris di shop itu, tapi duduk aja dikirain wiridan. Iya. Ternyata lagi main itu apa Mobile Legend itu. Bahkan ada yang TikTokan. Iya, betul. Ada yang TikTokan lagi imam lagi taraweh, ya yang lainnya taraweh, dia mah tangannya di apa? Live itu live ya. Iya, Live nih guys, gua lagi taraweh katanya. Bohong berarti dia. Yang taraweh emang orang lain, dia mah lagi TikTokan. Nah, itu tantangan kalau zaman sekarang memang kemajuan teknologi, tanpa teknologi seperti ikan di dalam air. Iya, tinggal tergantung si remaja menyadari HP yang dipegangnya itu alat. Jangan sampai dia mempertuhankan alat. Alat itu bukan tujuan, kan? Alat itu cuma alat bantu mencapai tujuan. Kita punya HP, tujuannya buat dapat informasi, buat bisa menyampaikan ide lewat digital kreator kan? Ya. Jadi pesan saya, tips saya untuk remaja, jangan jadi penonton, jadi pencipta. Ya, jangan jadi penonton, nontonin YouTube orang, nontonin TikTok orang, kita ketawa-ketawa sendiri, sementara kita nggak bisa berbuat apa-apa. Coba gunakan tuh teknologinya, biar kita pun bisa menjadi bagian dari teknologi itu sendiri. Itu. Oke, berarti tergantung dari penggunaan masing-masingnya ya, Pak? Iya, jangan salahkan HP ya. HP nggak punya dosa apa-apa. Gitu ya. Kadang nih Pak, banyak dari kita yang menganggap kalau main HP itu adalah kegiatan yang paling efektif untuk menghabiskan waktu tanpa terasa. Tahu-tahu udah berjam-jam bermain media sosial tanpa sadar. Nah, sebenarnya menurut Bapak, penggunaan HP saat puasa itu seperti apa sih yang masih bisa dianggap wajar? Dan gimana caranya supaya kita bisa mengontrol diri biar nggak kebablasan main HP? Main HP dalam beribadah puasa, menurut saya, masih jauh lebih baik daripada ngabuburit kelayaban. Itu dari sisi positifnya ya. Masih lebih baik daripada ngabuburit kelayaban, kemudian jauh, lalu ngabuburitnya ya sama yang bukan muhrim, ya istilahnya pacaran ya, walaupun pacaran dalam tanda kutip dibolehkan ya dalam batas tertentu, tetapi ya kalau bulan Ramadan mah bisa ngerem lah dulu. Nah, solusi supaya tidak terjebak kepada kelayaban kayak gitu, ya paling main HP. Nah, cuman main HP-nya ini loh, apa yang dia tonton harus dia kontrol sendiri. Orang lain mah nggak bisa kontrol dia. Jadi sadar nih, ini bulan puasa, yang ditonton ya channel-channel yang mengandung pendidikan, mengandung dakwah-dakwah Islam, mengandung motivasi-motivasi hidup. Jangan yang ditonton tuh Roblox, ya betul kan? Roblox ya. Betul. Kemudian apalagi itu ya channel-channel film, masih mending lah film-film yang seusia remaja. Tapi kalau udah film-filmnya udah ke sana kebablasan kan itu bahaya. Kemudian jangan diperbandingkan, wah mendingan main HP dah daripada kelayaban. Jangan gitu juga. Kan daripada kelayaban, daripada main HP mending tadarus dong. Ya enggak? Atau ya kembali tadi, HP-nya pergunakan untuk jadi kreator. Silahkan berkreator. Sekarang dengan modal HP di tangan aja orang bisa berbuat banyak, bermanfaat buat orang lain. Ya, bisa bikin animasi dakwah, bisa sendiri personal, bisa bareng-bareng.
Kalian punya tim, bikin film pendek setiap hari, video short apa short video ya, pokoknya itu apa nama, yang isinya tentang dakwah, bisa memanfaatkan si AI itu ya, si AI gitu ya, itu sangat bermanfaat. Termasuk Bapak juga, hari ini Bapak sedang memanfaatkan AI untuk membuat konten-konten Islami yang alhamdulillah udah ditonton ya hampir 1 juta lah penonton yang keren sekali ya teman-teman. Monggo silahkan, apalagi. Oke, nah belakangan ini juga banyak banget tren atau challenge Ramadan yang viral di media sosial. Bahkan bisa dibilang lebih ramai daripada kajian atau kegiatan di masjid. Nah, fenomena ini menurut Bapak menunjukkan apa sih tentang kondisi remaja sekarang dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Menurut Bapak sih ya, cara dakwah itu banyak. Orang itu jangan berpikiran kalau dakwah, kalau ibadah itu mesti di masjid. Enggak juga. Kalau kita bisa mengembangkan challenge-challenge Islami kita di perapatan, di pos ronda, di HP, di gadget, masalahnya apa? Ya kan? Jadi jangan ukur kalau kemajuan Islam itu masjidnya rame, nggak bisa. Masjid cuma tempat, ya. Masjid cuma sarana, isinya belum tentu Islami. Betul nggak? Betul, Pak. Ya kan cuma tempat, hanya sarana untuk menampung orang banyak yang mau beribadah. Nah, jangan lupa sekarang banyak masjid yang katanya dinotif untuk ibadah, tapi di dalamnya buat apa? Buat rekreasi, buat main-main, bahkan buat ngecas HP doang ya. Nah, oleh karena itu, kalau memang itu challenge-nya bagus, bisa mengarahkan remaja, bisa ngerem remaja dari tindakan-tindakan negatif, challenge-nya Islami, walaupun tidak dilakukan di masjid, bagus, bagus. Daripada ngumpul di masjid, ya. Daripada ngumpul di masjid, bikin berisik, bikin apa itu namanya, kegaduhan, lebih baik berkumpul umpamanya di perapatan, di pos ronda, di pinggir jalan, kumpul sama teman-teman kalian, tapi membuat game, membuat challenge-challenge, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, nggak masalah, enggak, apalagi. Wah, berarti tergantung tujuannya ya, Pak? Betul, apa-apa pan innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Oke. Nah, di sisi lain, teknologi juga sebenarnya punya sisi positif ya, Pak? Iya. Ada banyak kajian online, konten dakwah, bahkan Al-Quran digital yang bisa diakses dengan mudah. Nah, supaya nggak salah arah, gimana sih caranya biar remaja bisa menjadikan teknologi sebagai peluang untuk menambah pahala? Jadi bukan cuma sekadar buat hiburan aja. Oke, sekarang memang Islam itu udah diteknologikan. Islam itu tidak tertinggal. Cuman remaja juga harus hati-hati. Bukan hanya remaja sih, umat Islam juga harus hati-hati. Karena banyak yang beranggapan ngaji itu ya di mana aja. Ya betul. Nyari ilmu itu di mana aja, betul. Tapi YouTube itu pasif. TikTok itu pasif, yang tidak online ya. Kecuali yang online, yang live bisa interaktif. Kebanyakan kan video-video pasif ya, video-video offline-nya dibuatnya ya, kemudian diupload. Ketika itu pasif, kita nggak bisa bertanya. Dan ketika itu pasif, kita menerima satu arah saja. Kalau menurut kita itu benar, kita akan benarkan itu. Kalau menurut kita salah, kita akan salahkan. Nggak ada kontrol lagi, betul? Betul, Pak. Nggak ada kontrol lagi. Tapi kalau live itu ada kontrol. Artinya gini, ketika kita buka TikTok lalu ada konten Islami yang ternyata konten Islamnya itu cuman kedok, di belakangnya cuman mengetengahkan hadis palsu, hadis doib, atau motivasi yang justru bertentangan dengan syariat Islam, lalu kita tidak tahu filter, tidak punya filter, nggak tahu karena kosong awalnya, jadi nontonnya dengan otak yang kosong, nggak punya dasar Islam, akhirnya kita makan bulat-bulat itu konten, lalu menganggap kebenarannya seperti itu. Yuk contohnya, saya contohin ya, saya contohin. Kan ada di TikTok itu bermunculan belum lama ini tentang kalau perempuan pakai hijab, pakai jilbab, lalu kelihatan selembar rambutnya keluar gitu ya, maka masuk neraka. Bukan hanya dirinya, tapi laki-laki di sekitarnya juga masuk neraka. Iya, betul. Itu kan ayahnya, kakak laki-lakinya, kemudian enggak teman laki-lakinya mah enggak kali ya, enggak ada hubungan nasab. Pokoknya kakak laki-laki, ayah, kakek, buyut laki-laki, semuanya masuk neraka gara-gara si cewek tadi kelihatan rambutnya padahal dia pakai hijab. Itu kan kelihatan Islami, tapi kan menyesatkan. Akhirnya apa akhirnya?
Akhirnya akan ada dua golongan. Pertama yang frustasi, Islam kok ribet amat sih, udahlah gua mah log out aja gitu. Yang kedua ada nanti arah yang golongan yang fanatik. Wow, Islam harus kayak gini dong. Artinya harus ortodok kayak gitu. Lalu jadi yang satu terlalu bablas, yang satu terlalu diikat oleh aturan-aturan yang belum tentu dari Islam. Akhirnya terjadi dua gelombang yang saling bertentangan. Terjadi perdebatan. Begitu tayangan itu sedang berlangsung kan lihat itunya, perdebatannya. Serah gue dong, mau kelihatan rambut kek, mau kelihatan apa kek, rambut gue, leher gue, itu akhirnya kan gitu. Akhirnya kata-katanya menjurus apa? Apa tuh Al-Quran? Cuman petunjuk sesat. Apa tuh Nabi Muhammad? Nabi palsu. Nah, akhirnya jadi penghujatan. Akibat apa? Kita nonton TikTok, nonton video di medsos, kita sendiri nggak punya filter. Jadi sebaiknya kalau mau nonton seperti itu, kita dari awal sudah punya filter. Lah bagaimana caranya? Berarti bertanya secara live sama orang yang kredibel ilmunya di sekitar kita, ya. Ini Pak Ustadz, Pak Guru, hukumnya ini apa? Ya nanti gini. Begitu kita nonton, oh iya, berarti ini benar. Oh iya, berarti itu salah. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sering juga nih mendengar teman-teman yang suka menunda-nunda ibadah karena sudah terlanjur asyik dengan dunianya di media sosial. Nah, Bapak punya tips gak nih yang bisa dilakuin anak-anak seusia kami biar tetap semangat ibadah dan gak kalah sama godaan media sosial? Ya oke, tips supaya remaja bisa tetap konsisten beribadah. Ya, yang pertama, beribadah itu mindsetnya harus dirubah. Selama ini remaja itu beribadah bermindset bahwa ibadah untuk Allah. Itu jelas salah. Karena ibadah itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Ibadah itu seperti orang makan. Ketika kita makan, yang kenyang kan bukan orang lain, kita. Nah, berbeda dengan orang yang mindset beribadahnya untuk Allah, maka ibadahnya nanti seperti tukang kuli. Ada bayaran ya ada kerjaan. Nggak dibayar nggak kerja. Tapi bagi mereka yang mindsetnya ibadah itu saya butuhin, bukan kewajiban saya, maka ada surga tidak ada neraka dia nggak peduli. Sebab apa? Dia beribadah bukan untuk orang lain, hakikatnya dia beribadah untuk dirinya sendiri. Jadi analoginya, kalau kamu mau sholat, sebetulnya saya ini mau makan. Karena saya lapar, saya makan. Saya kalau tidak makan, nanti saya usus buntu atau kena penyakit mah. Sadar bahwa ibadah itu untuk kita, bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh diibadahi. Kemudian yang kedua tipsnya itu silakan berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Ya, sebaik-baiknya kita datang dari rumah kalau berkumpul dengan orang-orang yang berlatar belakang kurang baik, lama-lama terbawa juga, ya. Jadi lebih baik lauk buruk milu mijah daripada lauk mijah milu buruk. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak. Ya, bagus kalau ngerti, nggak usah diterangin berarti. Lalu kemudian tipsnya itu tadarus, dirubah cara tadarusnya. Selama ini kenapa remaja makin lama makin berkurang bertadarus di masjid di rumahnya? Sebab dia pikir kalau tadarus itu baca Quran. Ya. Yang namanya tadarus itu mempelajari. Perbanyak tadarus di bulan Ramadan artinya one day one ayat, bukan baca tapi pelajari. Cari referensi tentang ayat apa, kamu cari satu hari satu ayat aja kamu pahami. Itu baru namanya tadarus. Dengan mempelajari ke akar-akarnya, kita tidak akan boring. Sebab apa? Begitu kita memahami, seperti orang yang ketagihan. Orang kalau lapar mau makan lagi. Beda dengan baca. Baca itu kita baca aja, kita nggak paham apa artinya. Seseorang yang melakukan sesuatu yang dia nggak pahami makna dan tujuannya, itu lama-lama akan menjadi bosen, lalu stag ini ya. Lalu stag sampai di situ selesai. Itu aja ya teori tipnya. Silahkan dilanjutkan. Nah, sebagai penutup nih Pak, kalau boleh Bapak titip pesan khusus untuk teman-teman dan seluruh siswa SMA Negeri 1 Kelari, kira-kira apa sih yang perlu kita tanamkan supaya Ramadan tahun ini benar-benar jadi momen perubahan, bukan cuma sebagai rutinitas tahunan? Baik, Gen Z itu generasi komputer. Gen Z itu generasi teknologi. Gen Z itu dekat dengan kecanggihan. Maka
Gen Z dituntut juga canggih, bukan hanya dunia yang canggih, si Gen Z-nya juga mesti canggih juga. Artinya, saya titip pesan sangat kepada para remaja, beragamalah dengan akal. Dahulukanlah akal kalian, berpikirlah sebelum bertindak, diproses lagi ketika menerima keterangan, jangan mau beriman begitu saja sebelum kalian memikirkannya. Orang-orang yang mau mempergunakan akalnya itu akan bisa merubah Ramadan yang hanya ritual menjadi Ramadan yang spiritual. Itu aja dari saya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Sama-sama. atas waktu, ilmu, dan pesan-pesan luar biasa yang telah disampaikan hari ini. Semoga obrolan singkat ini bisa menjadi motivasi buat kita semua agar Ramadan tahun ini bisa lebih terarah, lebih bermakna, dan tentunya lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nah, Sobat Nesklar, yuk kita sama-sama jadikan Ramadan ini bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menjaga diri, mengatur waktu, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja tanpa ada perubahan kecil yang kita usahakan. Sampai jumpa di konten jurnalis selanjutnya.